Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini pertama kalinya saya membuat video ya untuk menunjang perkuliahan kita yang sedikit terhambat karena sedang pandemi. Jadi ya kita harus merubah juga cara kuliah kita. Seperti yang sebelumnya sudah saya katakan waktu kita kuliah daring, untuk beberapa materi akan saya sampaikan dalam bentuk video. Jadi mudah-mudahan saya bisa menjelaskan dengan cukup baik supaya teman-teman nantinya juga dapat memahami materi yang saya maksud, dan juga yang saya sampaikan ini mungkin nanti tidak akan terlalu rumit pembahasannya, hanya bagian kulit-kulitnya saja. Untuk lebih dalamnya nanti akan kita bahas di diskusi melalui daring lagi. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas yang namanya analisa SWOT atau SWOT. Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Apaan sih itu? Nah, nanti kita kupas satu persatu. Apa sih perbedaannya? Untuk apa sih analisa SWOT? Fungsinya untuk apa dan sebagainya. Nah, untuk pengertiannya sendiri dapat teman-teman baca di sini bahwa analisis SWOT ini merupakan sebuah teknik strategi dalam mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman. Yang hal ini dapat diterapkan untuk kegiatan meliputi bisnis dan usaha, pendidikan, proyek, atau bahkan pada diri sendiri. Jadi SWOT ini tuh jadi sarana untuk evaluasi kan. S-nya itu kan strength, kekuatan. W-nya itu weakness, kelemahan. O-nya opportunities, kelemahan, dan threat, ancaman. Oke, nah ini tuh bisa kita pakai untuk menganalisis bisnis kita. Atau mungkin dalam kita belajar itu bisa juga dalam pendidikan, terus juga misalnya kita sedang menjalankan suatu proyek, kita analisis nih, kekuatan kita apa, kelemahan kita apa, peluang apa yang bisa kita dapatkan, serta ancaman apa sih gitu yang ada di depan, atau untuk diri sendiri pun bisa sebenarnya untuk dilakukan analisa SWOT ini. Oke, nah analisa SWOT sendiri itu terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama adalah analisis internal. Nah, yang termasuk di analisis internal ini adalah yang S dan W-nya atau kekuatan dan kelemahannya. Jadi untuk apa sih analisis internal itu? Untuk mengidentifikasi, mengenali, dan mendeskripsikan berbagai aspek yang terdapat di dalam suatu usaha atau di dalam suatu proyek. Intinya adalah internal kita tuh ada apa aja sih gitu loh. Nah, biasanya kan kalau di dalam internal itu kan ya pasti ada, kalau nggak kekuatan ya kelemahan. Makanya yang masuk di dalam analisis internal itu adalah strength dan weakness-nya. Jadi nanti setelah kita analisis kita mendapatkan data kekuatan kita ini apa aja, kelemahan kita itu apa aja. Nah, lalu dari kekuatan dan kelemahan ini nanti bisa kita gunakan sebagai untuk menentukan strategi pemasaran yang kita tentukan nanti itu seperti apa sih. Iya dong, contohnya misalkan, oh ternyata keunggulan kita adalah barang kita ini memiliki harga yang lebih murah. Karena mungkin kita punya relasi atau link supplier yang dapat memberikan diskon lebih besar gitu. Sehingga misalnya kita lebih murah, oke, strategi pemasarannya nanti kita siapa ini sasaran kita yang memang konsen dengan selisih harga murah. Nah, memang semua orang suka dengan harga yang lebih murah, tapi belum tentu loh semua kalangan bisa menerima itu karena terdapat beberapa kalangan itu yang menganggap ada harga ada rupa. Nah, biasanya yang seperti apa yang seperti itu? Nah, kebanyakan sih kalangan menengah ke atas.
Kebanyakan loh ya, tidak semuanya. Jadi kalau memang kita ingin mengandalkan harga murah ya kita taruh nih. Oh nanti sasarannya ke siapa ya? Biasanya yang konsen harga murah nih ibu-ibu nih. Ibu-ibu yang bagaimana nih? Oh ibu-ibu yang biasanya suka belanja di pasar tradisional, nah, yang memang di sana kegiatan tawar menawar tuh lumrah. Karena kegiatan tawar menawar lumrah di sana, otomatis secara psikologinya orang-orang yang datang ke sana dan suka menawar adalah orang-orang yang suka dengan harga yang lebih murah. Tahu sendiri, misalnya ibu-ibu selisih harga 500.000, 2.000 pun dikejar ke toko sebelah, ya kan? Ataupun sebaliknya, misalkan kekuatan kita, barang kita ini berkualitas, memiliki nilai lebih dibandingkan toko sebelah. Nah, kalau misalkan kita punya kekuatan tersebut, nah itu nanti bisa teman-teman analisis. Harga kita yang mahal atau murah ini tuh mau kita masukkan ke dalam strength atau weakness. Karena bisa dua-duanya loh. Tergantung dari tempat usaha kita, sasaran usaha kita, pasar kita siapa. Ya, jadi kalau misalkan harga kita memang lebih mahal dan ternyata tempat kita berjualan itu ada di daerah pasar tradisional yang dimana di sana harga itu sangat bermain, atau mungkin kita jualannya di toko online seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan lain-lain yang di situ itu hancur-hancuran harga, ya kalau harga kita lebih mahal otomatis itu menjadi kelemahan. Even sebenarnya barang kita nih punya kualitas yang lebih, misal ya seperti itu. Tetap saja harga lebih mahal itu adalah suatu kelemahan karena tempat kita tidak mendukung itu. Nah, begitu juga kalau sebaliknya, misalkan oke harga kita lebih mahal, kualitas kita lebih oke, memang tempat jualan kita ini di tempat yang memang kalangan menengah ke atas, misalnya perumahan-perumahan elit atau mungkin kita punya marketplace tertentu yang tidak hancur-hancuran harga. Nah, di situ otomatis harga mahal itu tidak lagi dilihat sebagai suatu kelemahan, tapi kualitas barang kita inilah yang menjadi kekuatan kita. Jadi tujuannya itu nanti di sini untuk mengevaluasi ke dalam atau diri sendiri atau usaha kita sendiri. Nah, itu adalah analisis internal. Ini contoh-contohnya nih, beberapa tadi sudah saya sampaikan ya di depan tadi. Contoh strength itu brand yang sudah dikenal. Misalkan kalau misalkan kita mau buka apotek deh, pilihannya kan biasanya ada beberapa nih. Kita benar-benar buka apotek baru dengan nama baru. Nah, atau kita brand extended. Maksudnya contohnya misalkan sebelumnya sudah ada apotek A. Nah, kita buka nih apotek A yang kedua. Nah, atau apotek A cabang misalkan cabang Semplak atau cabang Bogor Utara. Nah, itu namanya brand extended. Jadi kita memanfaatkan brand yang sudah eksis sebelumnya, yang sudah dikenal orang, nah kita manfaatkan nama brandnya itu untuk membuka cabang yang baru. Ya, walaupun dulu kan saya belum punya cabang, Pak. Ya, bisa saja kita kerjasama dengan cabang yang memang sebelumnya sudah terkenal. Jadi misalkan ada apotek X yang memang sebelumnya sudah terkenal, sudah banyak pelanggannya. Oke, kita coba buka apotek baru dengan bekerja sama dengan dia. Bagaimana kalau misalnya saya membuka cabang keduanya? Nah, dengan kesepakatan tertentu mungkin bisa seperti itu. Atau yang sudah jelas pasti bisa kita franchise. Nah, franchise seperti kalau yang sudah kita kenal ya, kalau di farmasi itu apotek K24. Itu kan franchise. Nah, bisa aja kita coba franchise K24 karena dengan kita memiliki brand yang sudah dikenal, otomatis beban pemasaran kita akan sedikit berkurang. Karena kita nggak perlu repot-repot lagi. Bagaimana sih cara supaya merek kita dikenal orang? Nah, misalnya kayak saya pribadi sini benar-benar dari membuka brand baru, otomatis eh, saya harus kerja ekstra keras supaya nama apotek saya lebih cepat dikenal sama orang. Karena semakin cepat dikenal, oke, maka akan semakin mudah juga pemasarannya sehingga dapat meningkatkan omset. Nah, itu salah satu contoh strength. Apalagi salah contoh lainnya, variasi produk lengkap. Saya hanya berbicara di ruang lingkup farmasi saja ya, yang paling ringan dalam hal ini apotek dan kebetulan saya pun bergelut di
bisnis tersebut. Variasi produk lengkap. Kita tahu kalau misalnya di farmasi itu kan ada sekitar 10.000 lebih merek farmasi. Nah, kita mau ngadain yang mana nih? Mau diadain 10.000-nya, semua 10.000 item lebih itu tidak mungkin. Boncos kita, pasti akan banyak barang-barang yang tidak laku. Nah, lalu apa sih yang disebut dengan lengkap? Nah, yang dimaksud dengan lengkap itu adalah misalkan nih, kan setiap daerah itu kan punya pola persepan yang berbeda, punya pola belanja yang berbeda. Kan kalau pola persepan kan ditentukan oleh si dokternya ya. Nah, kalau misalkan pola belanja ya ditentukan oleh si konsumennya itu langsung gitu. Nah, yang dibilang dengan produk lengkap itu adalah kita bisa mengetahui paling tidak 80% pola persepan dan pola belanja di sekitar lokasi kita. Nah, kita bisa ngadain produk tersebut, otomatis apotek kita akan dianggap sebagai apotek lengkap. Padahal misalkan produk cetirizine, kita tahu macam-macam mereknya dari mulai Ozen, Rivel, terus Insidal dan lain-lainnya. Sampai yang obat-obat UGB, obat-obat klinik, nah itu kan isi cetirizine macam-macam kan. Apa ya kita adain semua kan tidak mungkin. Tapi kalau misalnya kita tahu, oh kalau di daerah sini nih yang paling banyak dari pabrik A, B, dan C. Nah, kalau yang obat kliniknya yang merek D dan E. Nah, kita adain 5 itu aja. Setiap orang datang karena kita sudah paham polanya, pola persiapan dan pola belanja tadi. Orang begitu nyari setrisnya, oh ada, oh ada, oh ada. Seolah-olah, wih apotek ini lengkap, wih. Padahal kita cuma ngadain 5 merek doang dari belasan atau bahkan puluhan merek yang ada. Nah, itu yang dimaksud dengan variasi produk lengkap. Harga murah, nah tadi sudah kita bahas tergantung pasar kita siapa. Kemasan menarik. Nah, kemasan menarik di sini misalnya kita mau jualan produk yang lagi hits apa sekarang? Oh, jual kopi. Contoh. Kan sudah banyak ya sekarang yang bisa bikin kopi-kopi dengan tekniknya masing-masing. Oke, kopinya enak. Kemasannya kayak gitu-gitu doang. Kan pemasarannya pun juga akan bingung, sulit. Kenapa saya bilang sulit? Karena sekarang ini kita ada di zaman yang apa-apa diupdate, apa-apa diupdate, di mana kemasan itu bisa menjadi suatu gaya hidup, suatu kebanggaan, suatu ya hal yang bisa dipamerkan gitu. Jadi terkadang malah isinya rasanya itu nggak karuan atau biasa aja lah. Kalau nggak karuan nggak mungkin ya. Isinya biasa aja tapi wah kemasannya yang eksklusif, keren, sehingga bisa diupdate. Nah, itu justru jangan-jangan yang lebih menarik gitu loh. Atau mungkin boleh teman-teman lihat contoh kalau kopi Starbucks. Apa iya Starbucks hanya sekedar jualan kopi? Nah, Starbucks di sini tidak hanya jualan kopi. Dia menjual hal lain selain kopi. Maksudnya apa? Nah, pelanggan kalau beli Starbucks itu merasa memiliki sesuatu lifestyle tersendiri yang merasa memiliki tingkat lifestyle yang berbeda dengan yang lain. Merasa memiliki hal yang lebih wow dibandingkan kalau dia beli kopi yang bermerek lainnya gitu loh. Jadi merek Starbucks sendiri ini sudah memiliki nilai tersendiri dibanding si kopinya. Nah, makanya apa caranya? Oh, dia jual lah tumbler, dia jual lah hal-hal lain pernak-pernik yang berkaitan dengan kemasan yang justru orang tuh kalau beli yang diincar justru itunya gitu loh, bukan kopinya. Katanya ah kopi mah bodo amat ya, yang penting gue punya tumblernya. Jadi besok-besok kalau dia update, weh seolah-olah buat tumbler Starbucks, padahal isinya mah mungkin air putih atau teh manis sih dia bawa dari rumah. Jadi kemasan menarik itu juga salah satu kekuatan. Tempat strategis pasti, cuma tergantung lagi dengan bisnisnya. Kenapa saya bilang tergantung dengan bisnisnya? Misalkan memang bisnis kita bermain di marketplace atau online shop. Tempat strategis di sini tidak menjadi poin penting-penting amat. Dalam arti gini, oke penting misalkan strategisnya adalah
tengah kota, dekat dengan ekspedisi dan lain-lain. Tapi kalau apa ya harus di pinggir jalan atau di ruko yang eye catching ya nggak perlu. Kenapa? Karena kalau bisa di situ kita jadi buang-buang duit. Karena kalau yang di pinggir jalan otomatis harga lebih mahal. Terus eh, ya percuma juga gitu loh. Mendingan kita nyari tempat yang agak ke dalam, tempat yang lebih luas buat naruh barang-barang kita, itu lebih bisa menekan cost kita dan lain-lain. Sebenarnya banyak nanti yang bisa kita analisis dari usaha kita ini apa sih kelebihannya. Nah, begitu juga dengan weakness-nya. Contohnya tenaga kerja tidak berpengalaman. Pasti itu biasanya untuk usaha baru atau mungkin ada beberapa usaha-usaha, saya balik lagi ke apotek saja, yang memang mencari karyawannya yang fresh graduate dengan macam-macam pertimbangan. Ya nggak melulu soal gajinya lebih kecil atau itu. Ada macam-macam. Contoh saya pribadi, saya lebih senang mencari tenaga kerja yang baru lulus SMF. Bukan semata-mata karena gaji mereka pasti lebih rendah ya. Itu salah satu pertimbangan tapi bukan yang utama. Pertimbangan utama saya adalah karena di apotek yang saya terapkan ini saya mengedepankan servis. Saya mengedepankan pelayanan ya walaupun tetap aspek-aspek lain juga penting ya. Cuma yang saya jadikan senjata utama adalah servis saya. Senjata utamanya adalah pelayanan maksimal, pelayanan dari hati. Jadi pelayanan yang nggak hanya sekedar SOP. Nah, kalau yang sekedar SOP sih gampang, saya tinggal bikin, oh aturannya dalam menyapa pelanggan seperti ini, setelah melayani seperti ini, cara berterima kasihnya, gestur tubuh dan segala segala macam itu bisa diatur lewat SOP. Tapi saya tidak ingin sebatas itu, saya ingin pelayanan yang dari hati. Nah, kalau pelayanan yang dari hati, otomatis saya harus membuat suatu budaya kerja yang membuat karyawan-karyawan di sini termasuk saya sendiri dapat melayani pasien dari hati. Nah, kenapa saya mencari yang fresh graduate? Apa hubungannya? Nah, kalau yang masih fresh graduate, bahasa kasarnya saya tuh pikirannya belum terkontaminasi. Pikirannya belum pernah eh, ter terpapar kayak seolah-olah jelek ya. Belum pernah menjalankan budaya kerja dari tempat kerja lainnya. Sehingga saya dalam membentuknya itu lebih mudah. Jadi PR saya tinggal bagaimana mencari karyawan yang karakternya sesuai dengan budaya kerja perusahaan. Nah, oke, lalu apalagi contoh weakness lainnya? Yang kedua adalah struktur permodalan yang lemah. Nah, ini seringkali yang bagi para wirausaha terjadi miskalkulat atau salah perhitungan. Jadi keinginannya kelas 6, permodalannya masih kelas 3 atau kelas 2. Jadi ya terseok-seok dia jadinya. Harusnya walaupun oke keinginan dia kelas 6. Nah, untuk mencapai kelas 6 kan ini tingkat 6 ini kan ada tingkat 5, tingkat 4, tingkat 3. Jadi jangan buru-buru langsung masuk ke tingkat 6. Sesuaikan dulu dengan struktur permodalannya. Ya kalau memang struktur permodalannya masih minim, masih tingkat 1, tingkat 2 ya kita sesuaikan. Cuma plan base-nya adalah untuk mencapai tingkat 6 tadi. Nah, jadi struktur permodalan lemah juga bisa jadi weakness, kekurangan. Karena ada hambatan, misalkan saya ingin produk saya lengkap, baik generik, bermerek, bermereknya pun dari yang pabrik besar sampai pabrik kecil ya. Tapi modalnya berapa? Cuma 50 juta sih. Ya itu namanya mimpi. Padahal obat itu banyak sekali kalau kita mau mengincar sebagai apotek yang memiliki produk lengkap. Lalu kalau misalnya untuk bisnis kuliner, rasanya yang kurang khas. Nah, ini yang kalau saya pribadi menempatkan diri sebagai pelanggan, ini yang saya sering temukan di bisnis kopi. Nah, mungkin salah satu faktornya adalah saya yang bukan pecinta kopi, sehingga saya tidak eh, bisa membedakan, oh ini kopi yang cihu ini atau yang kayak gimana ya. Cuma balik lagi, kalau misalkan pecinta kopi, berapa persen sih pecinta kopi?
Gak banyak kan. Berarti kalau kita memang bisnis kopi, ya sasaran kita bukan memuaskan lidah para pecinta kopi itu. Karena balik lagi lidah pecinta kopi itu tidak banyak gitu loh. Kalau misalnya kita mau mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, ya kita harus bisa memuaskan lidah para awam-awam itu. Cuma yang senang membeli kopi. Salah satunya yang tadi sudah kita bahas, Starbucks. Jadi memberikan nilai lebih selain dari kopinya. Nah kalau misalnya, oh saya belum punya nilai lebih, kekuatan saya ada di rasa, gitu. Ya silahkan gitu loh. Tapi coba di riset dulu dibandingkan dengan merek-merek lain, dengan toko-toko lain yang sekiranya sejenis, rasa kita beda jauh nggak sih? Ya kalau misalnya ternyata sudah terbukti nggak beda jauh, oke kita enak tapi nggak beda-beda jauh, ya jangan dipaksakan. Kita harus berpikir ulang lagi, apalagi nih yang bisa kita berikan nilai lebih gitu. Ya, banyak cara yang mungkin bisa dari variasi rasa atau tadi itu dari kemasannya atau dari servisnya dan lain-lain. Contoh yang mungkin bisa jadi contoh dalam hal ini ayam fried chicken. Nah, kita tahu ayam fried chicken itu kan ya variasinya gitu-gitu aja. Ayam ditepungin, digoreng, selesai. Rasanya ya enak, antar merek beda-beda tipis kalau kata saya. Jangan kita nggak ngomong McD sama KFC dulu lah. Mereka brand lama yang ya itu tadi seperti Starbucks dia memberikan nilai lebih gitu loh. Padahal kalau dipikir mungkin modal bikin ayam dan gorengnya nggak beda jauh sama ayam fried chicken pinggir jalan. Ya kan modalnya cuma ayam sama ditepungin. Beda resep. Cuma mereka punya rasa yang khas. Tapi kalau kata saya khasnya pun sebenarnya nggak beda-beda jauh lah. Kalau kita mau main di pinggir jalan, otomatis dengan modal ayam dan tepung saja akan kurang. Ada salah satu pemain yang saya kasih beda. Ayam fried chicken saya nggak hanya sekedar ayam ditepungin. Saya kasih sambal. Nggak berhenti di situ. Sambelnya ada levelnya. Nah, itu berarti kan ada rasa khasnya di situ. Nggak cuma sekedar ayam ditepungin saja. Tapi ada ciri khas lainnya. Yaitu ada sambelnya. Ya mungkin untuk mereknya teman-teman sudah banyak yang tahu. Dan banyak pemain-pemain kecil yang terinspirasi dari dia dan melakukan ide yang kurang lebih sama. Cuma pemain yang kedua, ketiga dan seterusnya tidak akan se-wow pemain pertama itu pasti. Apalagi struktur permodalannya beda jauh ya. Udahlah itu paling hanya bisnisan sekian bulan atau sekian tahun. Biasanya sih seperti itu. Kalau tidak diseriusin hanya gitu-gitu aja. Atau salah satu kekurangannya tidak bekerja sama dengan online. Nah, hari gini kan semua sudah bermain online. Contoh, kalau di apotik sendiri kan sudah banyak marketplace e-commerce yang menampung bisnis apotik. Ya kita udah tahu salah satu contohnya ada Halodoc, ada Klik Dokter, ada Mos Health, ada Go Apotik dan sebagainya. Itu salah satu merek-merek online shop atau e-commerce yang bisa bekerja sama dengan farmasi. Nah, beberapa farmasi yang merasa, ah ngapain saya bekerja sama dengan online? Offline saya juga udah rame kok. Ya, nah, ada beberapa yang seperti itu mungkin berpikirnya, obat kok beli di online, ya kan orang nggak bisa nanya-nanya. Ya. Tapi nyatanya sekarang pola belanja orang tuh banyak bergeser ke online. Apalagi sedang pandemi seperti ini. Nah, yang awalnya apotik itu tidak bekerja sama dengan online atau mungkin bekerja sama tapi tidak serius karena kan diperlukan sedikit effort lebih ketika kita bekerja sama dengan online. Contoh seperti kita harus update stoknya. Nah, itu yang kadang kalau kita nggak update stok ya bagaimana orderan bisa masuk. Ya walaupun fisiknya ada di toko kita, cuma di e-commerce-nya itu stok kita dianggapnya tidak ada karena kita tidak update gitu. Atau mungkin kurang mempelajari pola belanja lewat e-commerce-nya itu merek apa aja. Karena yang namanya e-commerce kan ruang lingkupnya berarti lebih luas dibanding toko offline kita. Kenapa lebih luas? Ya karena bisa jadi radius 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo itu ngambil obat ke kita.
Atau mungkin di e-commerce tersebut ada brand-brand tertentu yang memiliki diskon khusus sehingga orang belanja di situ. Nah, itu juga harus kita pelajarin, kita analisa. Tuh. Di saat pandemi seperti ini, apotek-apotek yang belum bekerja sama atau terlambat bekerja sama dengan online ya otomatis akan manyun. Kenapa manyun? Ya karena orang mengurangi aktivitas keluar rumah. Tahu kalau ada aplikasi yang bisa memudahkan dalam membeli obat. Ya otomatis mereka mungkin akan beli di situ walaupun harganya mahal-mahal sedikit ya daripada resiko mending di situlah. Nah, itu untuk yang analisis internal.